Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HRTV Official. Saya Rismawati Ramdhani. Di video ini kita akan membahas soal-soal turunan, ya. Bagaimana kita bisa memahami turunan berdasarkan konsep limit. Kita akan menentukan turunan, kemudian juga bagaimana aplikasinya, ya. Baik, soal-soal ini merupakan satu bagian dari pembahasan soal matematika ekonomi. Jadi di sini nomor urutnya tidak mulai dari satu, ya. Namun di sini saya fokuskan, saya ambil beberapa soal yang membahas mengenai turunan. Seperti itu. Jika diketahui fungsi Y sama dengan 4x kuadrat plus 9, carilah hasil bagi perbedaan sebagai fungsi X dan delta X, namun gunakan X sebagai pengganti dari X0. Kemudian carilah derivatif dy per dx dan tentukan f aksen 3 dan f aksen 4. Baik, untuk soal yang bagian A, ingat bahwa hasil bagi perbedaan itu adalah delta y per delta x, yaitu f x0 plus delta x min f x0 per delta x. Ini sudah kita bahas juga pada video terakhir, ya, dari matematika ekonomi, yaitu video yang berjudul statika komparatif, derivatif, dan diferensial, gitu ya, kurang lebih seperti itu judulnya. Baik, oke, kita akan tentukan ini, ya, karena kita sudah tahu fx-nya adalah ini, ya, y adalah fx sama dengan 4x kuadrat plus 9, maka kita bisa substitusikan nilai fx-nya ke sini, ya. Nah, kita cari dulu fx0 plus delta x. Karena fx-nya adalah 4x kuadrat plus 9, maka fx0 plus delta x ini dengan diperoleh dari sini dengan mengganti x-nya dengan x0 plus delta x, ya. Jadi fx0 plus delta x ini adalah 4 dikali x0 plus delta x kuadrat ditambah 9. Kita sederhanakan yang ini. Yang ini adalah x0 kuadrat ditambah 2 dikali x0 dikali delta x ini ditambah delta x kuadrat. Seperti ini. Ya. Nah, jadi ini akan sama dengan 4 dikali x0 kuadrat ditambah 4 dikali 2 dikali x0 delta x, ya, yaitu 8 x0 delta x ditambah lagi dengan 4 delta x kuadrat, seperti ini. Ditambah lagi dengan 9, seperti ini. Ini adalah f x0 plus delta x. Berikutnya adalah fx0. Fx0 ini diperoleh dengan fx, ya, diperoleh dari fx dengan mengganti x-nya dengan x0. Maka kita akan dapatkan fx0-nya adalah 4x0 kuadrat plus 9. Baik, jadi kita substitusikan nilai ini dan ini ke persamaan ini. Kita akan dapatkan delta y per delta x-nya adalah ini, kita substitusikan nilainya ini, ya, diperoleh dari sini, dikurangi dengan fx0, dikurangi dengan ini, min 4x0 kuadrat, min 9, ya, karena minus, karena dikurang, gitu ya, karena dikurang fx0, jadi minus 9, per delta x. Oke, jadi ini kita sederhanakan lagi, ini ada 4x0 kuadrat, di sini juga ada min 4x0 kuadrat, berarti dia 0 hasilnya, ya. Lalu di sini ada 8x0 delta x, saya tulis ulang di sini. Lalu di sini ada 4 delta x kuadrat, saya tulis di sini. Lalu di sini ada 9 dengan min 9 itu 0 juga, gitu ya. Jadi ini habis, gitu ya. Nah, jadi ini bisa disederhanakan menjadi ini, gitu ya. Karena di pembilang juga ada delta x, gitu ya, maka kita bisa bagi pembilang oleh delta x. Penyebutnya pun sama. Jadi kita dapatkan ini menjadi lebih sederhana, yaitu 8x0 ditambah 4 delta x. Seperti ini. Ya. Namun karena kita diminta untuk mengganti x mengganti x0 dengan x, maka di sini x0-nya menjadi x. Jadi ini adalah sama dengan 8x ditambah 4 delta x. Seperti ini. Ini adalah hasil bagi perbedaan. Gitu ya. Nah, berikutnya kita akan menentukan derivatif dy per dx. Ingat bahwa derivatif dy per dx itu yang bisa kita notasikan juga sebagai f aksen, ini adalah limit dari delta y per delta x, di mana delta x-nya mendekati 0, gitu ya. Sekarang delta y per delta x-nya tadi kita sudah dapat, ya, di bagian sebelumnya. Nah, di sini kita dapatkan delta y per delta x-nya adalah 8x plus 4 delta x. Kita tuliskan ulang di sini. Nah, delta y per delta x-nya adalah 8x plus 4 delta x. Nah, namun untuk derivatif itu adalah dy per dx ini adalah limit nilai ini ketika delta x-nya menuju 0. Jadi artinya ini akan mendekati apa ketika delta x-nya mendekati 0. Gitu ya. Nah, perhatikan ketika delta x-nya mendekati 0, maka tentu 4 delta x-nya pun akan mendekati 0. Ya. Dengan demikian, fungsi ini akan mendekati 8x, gitu ya.
Nah, oke, jadi dengan demikian dy per dx-nya adalah 8x. Seperti itu. Berikutnya tentukan f aksen 3 dan f aksen 4. Nah, karena kita udah tahu f aksen x-nya adalah 8x, maka f aksen 3 adalah diperoleh dari sini dengan mengganti atau mensubstitusikan x-nya adalah 3. Jadi kita dapatkan f aksen 3-nya adalah 8 dikali 3, yaitu 24. Begitu juga dengan f aksen 4, yaitu 8 dikali 4. Ya. X-nya diganti dengan 4, yaitu 32. Oke, sudah selesai untuk nomor 8. Selanjutnya kita bahas nomor 9. Misalkan fx adalah 9x kuadrat min 2 dan gx adalah 3x min 1, tentukan d per dx dari fx kali gx. Oke, nah kita juga udah tahu nih, untuk perkalian ini tidak langsung kita kalikan hasil diferensial dari fx dengan gx ya, tapi ada formulanya sendiri. Nah, selanjutnya kita juga akan menentukan d per dx dari fx per gx. Oke, nah untuk bagian pertama ini sudah dibahas juga pada video tadi yang berjudul statika komparatif, konsep derivatif dan diferensial ya. Nah, bahwa turunan dari hasil kali dua fungsi itu sama dengan ini gitu ya. Turunan dari hasil kali fx dengan gx ini sama dengan fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x gitu ya. Jadi kita harus cari dulu f aksen x dengan g aksen x dari sini. Nah, oke, karena fx-nya adalah 9x kuadrat min 2, maka f aksen x-nya adalah 18x. Ya, di sini 9 dikali 2x, dipangkatkan 2 dikurang 1, yaitu pangkat 1. Ya, kemudian gx-nya, karena gx-nya adalah 3x min 1, maka g aksen x-nya adalah 3. 3 dikali 1, ya karena ini x pangkat 1, jadi 3 dikali 1, x pangkat 0 adalah 1, ya, jadi 3 dikali 1, seperti ini. Oke, jadi kita substitusikan nilai ini ke rumus ini, maka kita akan dapatkan turunannya adalah fx, saya tuliskan ini, ya, saya masukkan ke sini, g aksen x-nya adalah ini, gx-nya adalah ini, dan f aksen x-nya adalah ini. Kita sederhanakan, di sini 9x kuadrat dikali 3, 27x kuadrat, min 2 dikali 3 adalah 6, ditambah 3 dikali 18, 3x dikali 18x itu adalah 54x kuadrat, min 1 dikali 18x itu adalah min 18x. Maka kita dapatkan ini. Sederhanakan lagi, karena ini adalah x kuadratnya ada muncul 2 kali, maka kita tambahkan ini, 27 dengan 54. 27 dengan 54 dijumlahkan menjadi 81. Jadi hasilnya adalah 81x kuadrat min 18x min 6. Baik, selanjutnya adalah d per dx dari hasil bagi fx dengan gx gitu ya. D per dx dari fx per gx ini rumusnya ya, kita juga sudah bahas pada video yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini d per dx dari fx per gx ini adalah f aksen x dikali gx min fx dikali g aksen x per gx kuadrat gitu ya. Nah, kita tinggal substitusikan nilai-nilai ini ke sini, maka kita akan dapatkan ini akan sama dengan f aksen x-nya 18x, gx-nya adalah 3x min 1, dikurang dengan fx-nya adalah ini, 9x kuadrat min 2, g aksen x-nya adalah 3, dibagi gx dikuadratkan 3x min 1 kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan, 18x dikali 3x adalah 54x kuadrat, dikurang 18x dikali 1, yaitu 18x, dikurang 9x kuadrat dikali 3, yaitu 27x kuadrat, dikurang min 2 kali 3, yaitu 6, min 6. Min 2 dikurang min 6, yaitu ditambah 6. Gitu ya. Per ini, 3x min 1 kuadrat itu adalah 3x kuadrat, 3x dikuadratkan yaitu 9x kuadrat, dikurang 3 dikali 2 dikali 1, ya, jadi 6x, ditambah 1 kuadrat, yaitu 1. Jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi ini d per dx dari fx per gx, seperti ini. Baik, selanjutnya soal nomor 10, tentukan fungsi marginal dan fungsi rata-rata dari fungsi total berikut ini. Fungsi pendapatan totalnya adalah R sama dengan 10Q min Q kuadrat. Fungsi biaya total yaitu C sama dengan 3Q kuadrat plus 7Q plus 12. Jadi kita akan menentukan fungsi pendapatan marginal dan fungsi pendapatan rata-rata untuk soal nomor A. Dan kita akan menentukan fungsi biaya marginal dan fungsi biaya rata-rata untuk bagian B. Baik, fungsi pendapatan marginal itu adalah turunan dari R terhadap Q.
Ya, jadi MR atau fungsi pendapatan marginal itu adalah DR per DQ. Nah, kita udah tahu R-nya, nah kita turunkan terhadap Q. Sama seperti kita menurunkan Y terhadap X gitu ya, kayak DY per DX gitu. Nah, berarti di sini 10X min X kuadrat gitu ya. Nah, jadi di sini turunannya adalah 10 min 2Q. Ya, 10X turunannya adalah 10Q atau 10X turunannya adalah 10 dan Q kuadrat atau X kuadrat turunannya adalah 2X atau 2Q. Ya, jadi di sini kita dapatkan DR per DQ adalah 10 min 2Q. Ya. Nah, berikutnya fungsi pendapatan rata-rata. Nah, fungsi pendapatan rata-rata itu adalah rumusnya adalah fungsi pendapatan total dibagi Q. Fungsi pendapatan total dibagi jumlahnya gitu ya. Atau outputnya gitu ya. Nah, R-nya adalah 10Q min Q kuadrat. Seperti ini dibagi Q akan menjadi 10 min Q. Gitu ya. Nah, ini adalah fungsi pendapatan rata-rata. Ya, berikutnya untuk bagian B kita akan menentukan fungsi biaya marginal dan fungsi biaya rata-rata. Ya, fungsi biaya marginalnya adalah DC per DQ, ya turunan C terhadap Q. Nah, jadi di sini kita turunkan C terhadap Q, sama seperti kita menurunkan Y terhadap X, kalau misalnya fungsinya Y sama dengan 3X kuadrat plus 7X plus 12. Turunannya adalah 3X kuadrat itu turunannya adalah 6X, ditambah 7 karena 7X itu turunannya adalah 7 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita turunkan C terhadap Q, maka hasilnya adalah ini adalah 3 dikali 2, 6 ya. Dikali Q pangkat 2 min 1 atau pangkat 1. Ya, 6 dikali Q pangkat 1 itu adalah 6Q seperti ini. Lalu yang ini ditambah dengan turunan dari ini. Turunan dari 7Q adalah 7 dikali 1 ya, karena Q-nya pangkat 1. 7 dikali 1, 7. Q pangkat 0, Q pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 7 dikali 1, yaitu 7. Seperti ini. Ditambah lagi dengan turunan dari ini. Karena ini adalah konstanta, maka turunannya 0. Ya. Jadi ini hasilnya seperti ini. MC atau fungsi biaya marginalnya adalah 6Q plus 7. Berikutnya fungsi biaya rata-rata itu adalah sama dengan biaya total dibagi jumlahnya gitu ya. C per Q atau CQ per Q gitu ya. Nah, C-nya adalah ini dibagi Q. Jadi 3Q kuadrat tambah 7Q plus 12 dibagi Q, yaitu 3Q plus 7 plus 12 per Q. Baik, itulah tadi beberapa soal terkait dengan turunan. Semoga Anda dapat memahami bagaimana turunan dalam konsep limit gitu ya. Kemudian bagaimana bisa menentukan turunan untuk fungsi berpangkat, kemudian bagaimana turunan dari perkalian antara dua fungsi, pembagian antara dua fungsi, seperti itu ya, dan juga bagaimana aplikasinya dalam ekonomi ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.